Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami siaga mempersembahkan doa malam kami. Tuhan yang memberkati sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan-pertanyaan utamanya yang menyangkut bidang kerohanian dari saudara-saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti kami akan berusaha menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, sehingga kita mencermati dari sisi firman Tuhan dan hidup kita tetap berada di jalur kebenaran Tuhan. Nah, sore hari ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Pak Joko Widodo dari Yogyakarta, saudara ya. Dan pertanyaannya adalah demikian. Pak Joko memiliki pengalaman jika sesuatu akan terjadi, hatinya itu sering merasakan, jadi merasakan sesuatu seperti itu, seperti memberitahukan, dan pada akhirnya terjadi sesuatu. Nah, pertanyaannya, apakah itu tandanya Roh Kudus ada di dalam dirinya? Nah, ini bagian yang ke-6. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan Pak Joko ini dalam 6 kali renungan sampai saat ini. Jadi yang sudah itu ada 5 renungan, bagian 1 sampai bagian 5. Nah, yang sudah kita pelajari adalah bahwa hal-hal yang seperti Pak Joko Widodo tanyakan itu sering saya ketengahkan saja dengan istilah insting, seperti itu ya. Insting artinya merasakan sesuatu atau mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Jadi punya insting. Orang sering menyebutnya indera keenam gitu ya, bisa. Atau yang sudah kita cermati kemarin, ini menyangkut hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu tidak bisa diterima akal, tapi terjadi. Nah, jadi hal-hal yang gaib ini bisa menyangkut dimensi roh atau dimensi rohani, tapi juga bisa karena hikmat yang sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kalau yang hikmat itu menyangkut pikiran tentu saja. Hikmat itu selalu datang dari pikiran, dan hikmat selalu kalau yang disebut benar-benar hikmat itu selalu datang dari Tuhan. Dan kemarin dulu sudah kita cermati bahwa kalau yang menyangkut dimensi roh ya, itu di Perjanjian Lama ada terjadi. Contoh-contoh di Perjanjian Lama yaitu Firaun memiliki ahli-ahli Mesir itu yang bisa membuat mukjizat itu ya. Nah, ini gaib ini ya. Kemudian hal gaib lainnya di Perjanjian Baru juga ternyata ada ya. Kemarin yaitu di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 itu ya. Ya, itu yang menyangkut tentang ada seorang budak perempuan yang memiliki kemampuan untuk membuat tenung
tenungan-tenungan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang akan kita cermati sore hari ini bagaimana dengan yang terjadi saat ini, Saudara. Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Kalau perjanjian baru berarti sampai pada zaman kita ini. Saya ingin mengajak dulu membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-6 sampai 12. Saya baca sebuah kisah yang menunjukkan hal ini kepada kita. Firman Tuhan, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, atau Bar Yesus tadi, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan istilah di ayat 10. Rasul Paulus berkata, "Hei anak iblis." Nah, itu yang sekarang ini saya ingin mengajak terutama Pak Joko Widodo penanya untuk mencermati bahwa pada zaman perjanjian baru sampai sekarang ada yang diistilahkan oleh firman Tuhan anak iblis. Nah, itu. Nah, jadi mari sekarang kita cermat dalam hal ini. Nanti akan sampai kepada jawaban yang langsung menjawab pertanyaan Pak Joko. Jadi instingnya itu bagaimana dan bagaimana menyikapi insting Anda gitu. Nah, saya ingin mengisahkan hal-hal yang saya jumpai dalam hidup saya. Yang pertama adalah saya membaca sebuah kesaksian. Kesaksian dari seorang dukun Afrika yang kemudian bertobat menjadi percaya Tuhan Yesus. Namanya Mukendi. Judul bukunya Lepas dari Cengkeraman Iblis. Nah, sedikit yang bisa saya kisahkan mengenai kisah hidupnya Mukendi ini. Jadi Mukendi itu bekerja sama dengan roh jahat. Dan bukan hanya satu, banyak roh jahat. Bahkan dia sampai bisa membuat hal-hal yang ajaib, saudara. Yang disebutkan, yang kita istilahkan insting atau mengetahui hal-hal yang akan terjadi, segala itu dia bisa membuat. Dan dia memang diberi kuasa oleh iblis. Jadi dia bertemu dengan roh jahat yang mengaku sebagai iblis dan memberikan kepadanya kesaktian-kesaktian. Bahkan kesaktian untuk menghilang. Nah, seperti itu. Kesaktian untuk membuat mimpi. Jadi dia waktu masih kecil, masih remaja begitu, itu sudah diberi kemampuan itu. Dia ikut pamannya dan pamannya itu sangat galak. Makanya pada malam hari diberi mimpi, dibuatkan mimpi oleh Mukendi itu. Yaitu supaya pamannya itu meletakkan sejumlah uang di batu yang terletak di tengah hutan. Dan benar, dia ikuti seketika pamannya itu telah bermimpi,
Dan paginya dia mengikuti pamannya itu meletakkan uang di tengah hutan, ya diambil sama Mukendi. Seperti itu. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi zaman sekarang ada orang yang bekerja sama dengan roh jahat. Nah, ini yang oleh Rasul Paulus diistilahkan sebagai anak iblis. Makanya kita yang percaya kepada Tuhan sering diistilahkan sebagai anak Tuhan. Tapi di sebalik itu ada anak iblis, saudara. Dan ini diberi kuasa. Nah, itu yang saya baca dari buku Kesaksian. Tapi yang saya jumpai secara langsung, dan ada banyak saksi yang mengetahui kehidupannya, yaitu kehidupan dari seorang dukun di Salatiga. Sayang orangnya sudah almarhum dan saya tidak sempat mendokumentasikan kesaksiannya. Saya sudah punya rencana, tapi waktu itu sudah tidak nutut waktunya, saudara ya. Namanya Mbah Suwarno Cokroatmojo. Nah, itu cerita sama saya, sering kalau ketemu saya pasti cerita. Zaman dulu ketika dia masih menjadi dukun, dan itu saudara, banyak orang, benar-benar banyak orang datang minta tolong kepadanya gitu. Dan dia kisahkan bahwa ada yang menolong. Jadi dia ada roh yang menolong. Dan itu bisa memberi kesaktian-kesaktian seperti itu. Ya. Antara lain merubah daun menjadi uang. Jadi dia bilang kalau dia naik bis pada zaman dulu itu bayarnya pakai daun gitu. Diterima bahkan dapat uang kembali. Tapi kalau dia nanti sudah berpisah dengan kondektur itu uangnya kembali lagi jadi daun. Nah, seperti itu. Nah, dan ada banyak hal-hal gaib yang diceritakan, dan itu keluarganya membenarkan. Ya. Banyak orang datang kepadanya, itu betul. Ya. Nah, tapi pada akhirnya dia bertobat. Bertobat, melepaskan ilmunya, jadi melepaskan roh yang menolong dia itu. Jadi dia cerai, dilepaskan dari roh yang selalu menolong dia itu, dan akhirnya dia jadi hamba Tuhan, jadi pendeta muda, saudara. Ya, ini Mbah Suwarno Cokroatmojo. Wah, ada cerita-cerita gaib yang tidak masuk akal, tapi terjadi, saudara. Termasuk kesaktian. Dia mengalahkan musuh, begitu bisa. Dia sempat membuat gurunya tergila-gila, karena gurunya itu sangat galak pada waktu, saya lupa apa SMP apa SMA ya, SMA kayaknya gitu ya, sudah SLTA ya kayaknya. Itu sangat galak, sehingga dia sudah diberi kemampuan itu, dibuat tergila-gila sama dia. Ini luar biasa ini. Wah, dan banyak lagi, banyak kisah, tapi saya tidak sempat menceritakan semuanya, saudara ya. Nah, lalu yang berikutnya saya ingin menceritakan kesaksian yang didokumentasikan. Saya sebetulnya punya dokumentasinya, hanya masih dalam kaset di zaman kuno itu loh, dan belum diperbaharui. Tidak tahu sekarang masih bisa dibuka atau enggak, alatnya yang untuk buka yang enggak ada ya. Kaset video yang gede itu loh, belum zamannya flash disk, saudara ya. Nah itu kesaksian seorang keturunan keraton, namanya Pak Udanu Upomo, kalau nggak salah itu seorang dokter di Yogyakarta. Nah, Udanu Upomo ini menjelaskan kesaksiannya dan didokumentasikan. Saya mendengarkan di kesaksiannya di depan orang banyak itu dan didokumentasikan, saudara. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan hal-hal gaib yang bisa dia gunakan itu sejak dari kecil, sejak dari SMP, karena dia diberi warisan oleh kakeknya. Lah ini, dan sering kita mendengar ya, kalau saya beberapa kali mendengar semacam ini. Jadi orang punya kemampuan itu karena mendapatkan warisan dari orang tuanya. Seperti ada kisah-kisah, kalau seperti di Kalimantan itu ada namanya haus darah, katanya semacam itu. Orang punya kesaktian, tapi setiap bulan purnama harus mengorbankan satu nyawa. Makanya setiap bulan purnama dia mengunci pintu dan rohnya mencari korban, nanti ada yang disedot darahnya dan sebagainya itu. Kisah-kisah semacam itu kita dengar. Saudara, ini kisah-kisah ini sepertinya tidak masuk akal. Tapi kalau saya percaya, kenapa? Karena saya datang dari keluarga yang seperti itu, saudara. Ya, jadi sedikit banyak saya pernah melihat
keajaiban-keajaiban semacam itu Pak Joko. Entah sulapan atau tidak, tapi berkali-kali tubuh saya dimasuki barang-barang oleh orang pintar, itu saya mengalami. Dan saya dimandikan air kembang, segala itu saya mengalami. Dan saya juga mengalami hal-hal yang gaib seperti itu. Seperti rumah ketika nenek saya sakit, tiba-tiba ada suara seperti mercon disulut dan sebagainya, itu saya mengalami. Jadi saya percaya bahwa dimensi roh itu ada, dan roh jahat itu ada, dan bisa bekerja sama dengan manusia. Makanya Paulus kemudian mengistilahkan orang-orang yang bekerja sama dengan roh jahat itu diistilahkan sebagai anak iblis. Nah itulah. Nah jadi sekarang kita memahami bukan hanya di zaman perjanjian baru, zaman para rasul masih hidup, ya, lalu dikisahkan di Alkitab itu saja. Tapi zaman kita ini pun ada, saudara. Bahkan sampai sekarang ini saya ketemu dengan seorang dukun yang dibantu oleh roh semacam itu. Masih saya doakan, saudara. Ya. Dan dia diakui oleh orang-orang sekelilingnya punya kelebihan dari yang lain. Dan dia cari duit lebih mudah dengan cara-caranya itu, saudara. Ya. Nah, makanya hal-hal gaib semacam ini harap diperhatikan. Saya bersyukur kalau Pak Joko Widodo mempertanyakan hal ini. Nanti akan sampai kita mencermati sebaiknya kita secara praktis apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bersikap, Pak Joko. Tapi kali ini saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa ini ada di sekitar kita. Insting atau hal-hal gaib yang terjadi, entah itu meramalkan sesuatu dan seterusnya itu, dan itu bahkan bisa diturunkan. Nah oleh karena itu kalau Pak Joko memiliki pengalaman kok sering mengalami hal semacam itu, nah coba mulai ditelusuri apakah ada keturunan dari nenek moyang. Kalau ada, sebagai orang beriman, ini perlu ambil sikap sekarang ini. Tapi bukan untuk kali ini. Besok masih dilanjutkan. Ini bagian ke-6, masih ada bagian ke-7 dan seterusnya. Ya, jadi sekarang kita memahami bahwa pada zaman kita juga ada kuasa kegelapan yang membantu manusia. Sehingga ada firman Tuhan yang menyebutkan sebagai anak iblis. Jadi kita harus waspada. Karena itu nilai yang boleh saya ketengahkan melalui perenungan firman Tuhan ini bunyinya begini: umat beriman menghadapi hal-hal gaib harus memahami secara kerohanian supaya tidak salah jalan. Saya ulangi, umat beriman menghadapi hal-hal gaib harus memahami secara kerohanian supaya tidak salah jalan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menutup dengan doa dan kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Setiap hari sebaiknya kita melakukan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan ini. Ya, sungguh-sungguh kita berdoa, bukan hanya hafalan, tapi kita berdoa sesuai dengan permohonan yang Tuhan ajarkan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami,
supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama, setiap hari jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab dengan seksama. Terima kasih kepada banyak rekan yang sudah setia mengikuti doa pagi maupun doa malam, sehingga kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa juga. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.